Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Emrif Ilhami dengan NIM 2111211040 dari IKM 4 dengan mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helmizar SKM MBiomed. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan gizi di Indonesia dan apa saja peran-peran sebagai seorang SKM dalam mencegah permasalahan gizi di Indonesia, serta apa saja distribusi seorang SKM dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Nah, jadi Indonesia sekarang ini sedang menghadapi dua masalah gizi. Yang pertama itu ada masalah gizi kurang, dan yang kedua ada masalah gizi lebih. Jadi gizi kurang ini pada umumnya terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama ada kemiskinan, kemudian kurangnya persediaan pangan, kemudian kurang baiknya kualitas lingkungan, kemudian kurangnya pengetahuan atau edukasi tentang gizi kepada masyarakat. Sedangkan gizi lebih itu biasanya terjadi disebabkan oleh kemajuan ekonomi pada lapisan masyarakat tertentu yang disertai dengan minimnya pengetahuan atau edukasi tentang gizi. Maka dengan demikian sebaiknya masyarakat meningkatkan perhatian terhadap kesehatan guna mencegah terjadinya gizi salah atau yang disebut dengan malnutrisi dan risiko untuk menjadi kurang gizi. Nah, jadi masalah gizi merupakan masalah yang ada di tiap-tiap negara, mau di negara miskin atau negara berkembang ataupun di negara maju. Tetapi negara miskin cenderung memiliki masalah gizi kurang, kemudian di negara maju cenderung memiliki masalah gizi lebih. Kemudian penanganan gizi buruk sangat terkait dengan strategi sebuah bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Maka kita sebagai seorang SKM memiliki upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, dimulai dengan cara penanganan pertumbuhan anak sebagai bagian dari keluarga dengan asupan gizi dan perawatan yang baik. Kemudian dengan lingkungan keluarga yang sehat, maka ketika hadirnya infeksi menular ataupun penyakit masyarakat lainnya dapat dihindari. Namun di tingkat masyarakat, faktor-faktor seperti lingkungan yang higienis, ketahanan pangan keluarga, pola asuh terhadap anak, dan pelayanan kesehatan primer sangat menentukan dalam membentuk anak yang tahan terhadap gizi buruk. Jadi secara makro kita dibutuhkan ketegasan kebijakan, strategi, regulasi, dan koordinasi di lintas sektor dari pemerintah dan semua stakeholders untuk menjamin terlaksananya poin-poin tadi, seperti pemberdayaan masyarakat, pemberantasan kemiskinan, kemudian ketahanan pangan, dan pendidikan yang secara tidak langsung. Ini akan dapat mengubah budaya buruk dan paradigma di tataran bawah dalam hal perawatan gizi terhadap keluarga termasuk anak. Nah, jadi kita sebagai seorang SKM, bagaimana cara kita menanggulangi masalah gizi? Seperti yang telah kita ketahui, masalah gizi yang sekarang ini sekian marak di Indonesia, apalagi di negara kita ya. Dengan demikian diperlukan penanggulangan guna memperbaiki gizi masyarakat Indonesia dengan cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi gizi salah, baik gizi kurang maupun gizi lebih. Yang pertama itu ada penanggulangan masalah gizi kurang. Kita dapat melakukan upaya pemenuhan persediaan pangan nasional, terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan, kemudian peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Kemudian kita dapat peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan, dimulai dari tingkat pos pelayanan terpadu, posyandu, hingga puskesmas dan rumah sakit. Kemudian kita dapat meningkatkan upaya keamanan pangan dan gizi melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Kemudian kita dapat melakukan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat. Kemudian penanggulangan masalah gizi lebih kita dapat melakukan dengan cara menyeimbangkan masukan dan keluaran energi melalui pengurangan makanan dan penambahan latihan fisik atau olahraga, serta menghindari tekanan hidup stres. Penyeimbangan masukan energi dilakukan dengan membatasi konsumsi karbohidrat dan lemak serta menghindari konsumsi alkohol. Sedangkan berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan masalah gizi buruk menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005 dirumuskan
dalam beberapa kegiatan berikut. Yang pertama itu meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penyeimbangan bulanan balita di posyandu. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan asuhan gizi kepada anak, mau ASI atau MP ASI. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam mengedukasi tentang pola hidup sehat dan gizi yang sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.